Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi dalam saat teduh, rehat, renungan harian Toraja, Jemaat Ebenezer Bekasi. Dan di hari Senin tanggal 29 Juni 2020. Sebagaimana biasa saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk mari kita luangkan waktu untuk memuji membesarkan Tuhan sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelum itu saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami percaya hari ini adalah anugerah-Mu bagi kami. Dan biarlah hari-hari yang kami nikmati itu tidak lalu begitu saja tanpa arti. Tapi biarlah seluruh pemberian itu kami maknai dengan hal-hal yang baik dan berguna. Bahkan di dalam memasyurkan Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Pagi ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai kembali aktivitas kami. Tuntun kami, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, agar firman-Mu ini menerangi hati kami semua, sehingga kami mampu mewujud nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 22 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Di bawah judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Tema yang diberikan kepada kita dari perikop ini, Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tahu saudara-saudara, Abraham adalah sosok yang sangat dikenal pribadinya, yang memiliki integritas yang baik di dalam mempertahankan imannya dan juga dalam menjalankan seluruh keimanannya di dalam hidupnya. Dan kita tahu saudara-saudara, tidak heranlah kalau Abraham itu menyandang sebuah gelar Bapa orang beriman. Karena ketika ia berada dalam keberadaannya sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, ia diperhadapkan dengan begitu banyaknya ujian-ujian yang sungguh-sungguh menantang keimanannya. Ujian dalam perikop pembacaan kita ini saudara-saudara
adalah sesuatu yang luar biasa. Untuk ukuran orang normal seperti kita sulit untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Sekalipun kita boleh katakan kita kuat dalam keimanan kepada Tuhan, tetapi ketika persoalan seperti yang diperhadapkan kepada Abraham, ketika itu dinyatakan kepada kita, mungkin kita tidak akan bisa melakukan seperti Abraham. Nah, ujian iman yang diperlihatkan kepada kita di sini adalah berakhir ketika Abraham memperlihatkan kepatuhan total yang dinyatakan. Kisah di Gunung Moria ini, saudara-saudara, sangat mendebarkan dengan akhir kisah yang menakjubkan. Di tengah ketegangan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Abraham, Allah menyatakan kemurahannya. Melalui kemurahannya lah kita perlihat betapa kemurahan hati Allah itu terhadap Abraham dan Ishak ini diperlihatkan ketika Abraham sungguh memperlihatkan kekuatan keimanannya kepada Tuhan. Ia tidak setengah-setengah untuk melakukan sebuah amanat dari Tuhan, perintah dari Tuhan, dalam rangka menyiapkan anaknya itu dipersembahkan bagi Tuhan. Dan itu dilakukannya. Dan ketika itu dilakukannya dalam kesungguhannya, dalam kepatuhannya, kesetiaannya kepada Allah, maka Allah langsung memberikan sebuah jawaban yang sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita bahwa seluruh keberadaan ketaatan Abraham itu diganti dengan sesuatu yang luar biasa, menakjubkan bagi kita. Abraham dilarang oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya itu sebagai korban sembelihan, dan itu digantikan oleh seekor anak domba yang telah dipersiapkan oleh Allah. Allah ingin bukti sebenarnya tentang sebuah kepatuhan kepada Abraham yang penuh, yang sesungguhnya harus sepenuh hati dilakukan oleh Abraham, dan itu dinyatakan oleh Abraham. Abraham hidup dalam panggilan Allah bukan bergantung pada apa yang ia miliki, tapi Tuhan memberkati Abraham dengan kemurahannya. Allah menyediakan yang Abraham butuhkan. Ia menciptakan kehidupan dan sukacita yang besar, memandang masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Ini semua diberikan Tuhan karena kepatuhan itu. Inilah yang diharapkan Allah sebenarnya di dalam hidup kita semua orang beriman. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ketika kita menghadapi sebuah tantangan, ketika kita menghadapi sebuah ketakutan, ketika kita menghadapi sebuah kecemasan, ketidakberdayaan yang ada di depan kita, hanya satu yang Tuhan mau: ketaatan dan tetap taat dan setia kepadanya. Lakukan perintahnya, firmannya, maka Tuhan akan menolong. Pada ayat yang ke-12, kalau saudara baca dalam kelanjutan ini, ada dua hal yang diakui Allah yang ada di dalam diri Abraham itu. Yakni Abraham itu hidup dalam takut akan Tuhan. Dan yang kedua, ia total dalam kepatuhannya. Kedua hal ini, saudara-saudara, harusnya menjadi dasar seluruh kehidupan kita sebagai umatnya. Kita diingatkan agar kita sama meneladani apa yang dilakukan oleh Abraham, sebab Abraham telah bertindak sebagai sebuah kekuatan yang sesungguhnya di dalam diri seorang manusia, dan di dalam semuanya itu Allah bangga terhadap Abraham. Karena itu Tuhan juga ingin supaya saudara dan saya sama seperti Abraham, taat dan takluk dalam perintahnya, dan percayalah Tuhan akan menolongmu. Terpujilah Tuhan. Haleluya, selamat beraktivitas kembali saudara-saudara. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita mengangkat pujian dari PKJ 148 pada ayat yang pertama dan yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat
Kau curahkan pada umatmu. Puji sungguh ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, hargai di dalam kata dan perbuatan, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita satukan hati kita di dalam doa sapaan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali boleh memahami sebuah kekuatan iman dari hamba-Mu Abraham. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepadanya, itu sungguh hal yang luar biasa untuk bisa dilakukan oleh seorang manusia. Karena itu menyangkut tentang sesuatu yang sangat berharga, berarti bagi kehidupan kami. Utamanya bagi Abraham ketika ia dengan rela ingin mempersembahkan anak kekasihnya Ishak itu. Tapi kami tahu karena ketaatan kesetiaannya, ia telah mempernyatakan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan menjawab ketaatan itu dengan mengganti korban bakaran, sembelihan Ishak itu menjadi sebuah persembahan yang dipersiapkan oleh Allah, seekor anak domba itu sendiri. Ajarlah kami bertindak seperti Abraham Tuhan. Kami sungguh bergantung kepadamu, meyakini segala perintah-Mu, dan biarlah kami seperti Abraham mengerti bahwa di balik semua ketaatan, penyerahan hidup kami secara total kepadamu, maka Tuhan pasti akan menolong kami semua. Itu sebabnya kan Tuhan, seluruh hidup kami dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami hanya mempertaruhkan seluruh hidup kami hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Teristimewa dalam menghadapi kecemasan-kecemasan dunia saat ini, COVID-19, dan biarlah Tuhan sendiri menolong kami semua agar kami terhindar dari sakit penyakit ini, dan juga Tuhan membantu semua orang yang mengalami berbagai duka cita, berbagai pergumulan sakit penyakit. Teristimewa bagi semua jemaat-Mu Tuhan yang sungguh bergantung kepadamu. Tuhan mau tolong, Tuhan memberkati seluruh hidup kami hari ini Tuhan. Dalam melakukan berbagai aktivitas kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dengar doa ini, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penolong yang setia kepada kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bye.